Baik, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridho Mutakin MPD dengan judul penelitian pendidikan Islam dengan pendekatan ICT dengan metode hybrid learning. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm sure you are all in good health. Before I start, I have you guys know me already. There is a saying that if you don't know a person, how can you love that person? Therefore, I would like to introduce myself. First, my name is Muhammad Ridho Mutakin. You can call me Ridho. I was born for January. Oke, saya menyampaikannya bahasa Indonesia saja, seperti itu ya. Itu opening saja sebenarnya, diawali saja seperti itu. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang sebenarnya adalah pendidikan Islam dengan pendekatan ICT dengan metode hybrid learning. Nah, para audiens sekalian, bahwa sesungguhnya dari tulisan ini itu adalah secara singkat saya itu mencoba untuk menelusuri beberapa kajian pustaka yang mengangkat tentang ICT ini adalah satu hal yang sangat banyak seperti itu untuk bisa melakukan sebuah pengkajian. Hanya saja Indonesia sendiri itu menemukan hybrid learning itu seakan-akan hybrid learning ini adalah hal yang baru ada di dunia ini. Tapi sesungguhnya hybrid learning ini merupakan satu buah model pembelajaran di mana itu sudah ada jauh-jauh hari atau jauh-jauh sebelum adanya COVID di luar negeri. Nah, namun kita harus samakan dulu persepsi audiens sekalian bahwa blended learning itu berbeda dengan hybrid learning. Nah, kebanyakan dari kita itu mengartikan bahwa blended learning itu adalah satu buah model atau bentuk pembelajaran di mana ada audiens di lokal atau di kelas seperti itu, dan satunya lagi itu ada di secara online atau melalui via Zoom. Nah, orang-orang mengatakan bahwa blended learning itu seperti itu, dan itu muncul banyak sekali statement itu pada surat penugasan atau model dari surat-surat seperti itu menggunakan proses pembelajaran blended learning. Padahal saya mengutip satu disertasi dari kaprodi kami, Pak Dr. Agus, di situ mengatakan bahwa blended learning itu adalah satu buah model, strategi, metode itu dijadikan satu buah dalam satu buah proses pembelajaran, maka itu disebut sebagai blended learning. Jadi sebenarnya blended learning itu tidak ada online-nya seperti itu. Nah, lalu muncul hybrid learning ini. Nah, jadi hybrid learning itu adalah bagian dari blended learning sebenarnya. Nah, hybrid learning inilah sebenarnya yang itu menjadikan satu buah model pembelajaran terpisah seperti itu. Maka dari itu saya mengaitkan dulu dengan ICT sebenarnya. Nah, berangkat dari surah Al-Alaq yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bersama seperti itu, di mana kita diberikan perintah untuk menuntut ilmu seperti itu ya Bapak Ibu semua, dan ini menjadi satu buah kewajiban bagi kita yang hidup sampai hari ini. Tidak ada batasan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Nah, slide selanjutnya kita lihat dulu bagaimana hybrid learning ini sendiri. Bapak Ibu, hybrid learning sudah saya sampaikan di awal bahwa hybrid learning ini adalah satu hal yang sudah lama sesungguhnya ada di luar negeri. Tapi yang ada di Indonesia, bahkan hari ini banyak sekali statement-statement yang mengatakan kalau pembelajaran itu tidak di lokal, maka itu bukan proses pembelajaran. Seperti itu. Maka kalau seandainya ada dosen atau guru di beberapa tempat itu tidak masuk kelas lalu menggunakan pembelajaran hybrid learning seperti itu, maka ini pasti dikatakan dia tidak mengajar. Padahal sesungguhnya hybrid learning ini menyimpan makna efisien dalam proses pembelajaran. Artinya kita siap hybrid learning dalam melakukan model pembelajaran, maka ini memudahkan. Banyak sekali hal yang termudahkan, baik itu pengajarnya maupun juga itu audiensnya. Boleh lanjut sedikit tentang ICT-nya. Nah, kalau ICT sudah tergambar jelas bahwa sesungguhnya ini adalah satu buah hal ya, di mana ada information, communication, and technology. Ini kita korelasikan ternyata itu sudah kalau kita tarik ke belakang historis di perjalanan Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Rasulullah itu sangat concern sekali dalam menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan.
Artinya apa? Informasi yang valid Rasulullah sampaikan adalah tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Itu sangat valid. Di mana informasi itu adalah satu hal yang harus sampai, makna dan redaksinya itu harus sama. Itu sampai juga melalui hadis. Lalu bagaimana communication yang sebenarnya yang dimaksudkan hari ini? Sebenarnya itu sudah dicontohkan jauh-jauh hari dari Rasulullah Muhammad SAW. Mencontohkan bagaimana mengkomunikasikan itu, melihat dulu siapa audiens dakwahnya, siapa audiens dari umat yang menjadi sasaran dakwah beliau, seperti itu. Lalu bagaimana teknologi? Teknologi kita maknakan hari ini itu adalah satu kebaharuan. Tapi kalau kita melihat bagaimana teknologi yang ada pada zaman Rasulullah saat itu, maka teknologi dapat diartikan dan diimplementasikan pada media dakwah, media pembelajaran. Bagaimana Rasulullah mencontohkan, mentutorialkan, mendemonstrasikan bagaimana hal-hal yang mungkin tidak masuk pada nalar kita, maka Rasulullah mencontohkan seperti itu. Nah, hari ini di kesimpulan dari di pemaparan saya ada bahwa sesungguhnya ICT ini merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan lagi dalam pengembangan dunia pendidikan. Maka kita harus melek, kita harus dewasa dalam menanggapi perkembangan teknologi, sehingga kita akan lebih maju dalam proses pembelajaran dan pendidikan kita, seperti itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tentang model ICT dan hybrid learning ini sendiri. Tentu kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah itu sudah mencontohkan bagaimana pengembangan dan Islam itu tidak anti dengan pengembangan teknologi yang ada dalam proses pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada para presenter yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kita menuju ke sesi pertanyaan.